Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vitarlius Zai, NPM 20110229 dari kelas TIM 2003. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta recourse untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu juga kita perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang tidak dapat digunakan atau habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak di bagian sumber daya ini. Contohnya adalah prosesor, kernel 1 atau 0 DISK. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah dimiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrogram, tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara membutuhkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses yang akan digunakan sumber daya tersebut. Recourse non portable adalah recourse yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Recourse jenis ini yang sering menyebabkan deadlock. Diagram graf. Di sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai macam sumber daya recourse seperti fix atau perangkat, memori, logika atau logs database record, sistem operasi PCB, slot, aplikasi atau berkas, mekanisme hubungan dari proses dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dapat diwakilkan dengan graf. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock atau penetesian dalam suatu graf atau dapat dilihat dari perputaran dan recourse yang dimilikinya. Itu jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Jika ada perputaran ada potensi terjadinya deadlock. Dari sini kita dapat melihat gambar yang ada graf dengan deadlock dan graf tanpa deadlock. Contohnya teman-teman, dari graf dengan deadlock, dari RO seharusnya RO ini akan ke R1, tetapi karena ada deadlock dia dari RO langsung ke P1 baru ke R1. Seharusnya R1 harusnya ke sini ke P1 baru ke P2 baru ke R3 baru R3 ke R2 baru ke PU baru ke R4 lagi. Jadi sehingga tidak terjadi perputaran antara sistemnya. Jadi seperti di graf tanpa deadlock. Seperti begini, dia terarah dari R1 ke P2
baru ke RO, baru ke P3, baru ke R2, baru ke PO, baru ke R1, baru ke P1. Jadi di sini kita udah dapat melihat mana perbedaan antara graf tanpa deadlock dan graf dengan deadlock. Fakta tentang deadlock dalam OS adalah pada Windows NT, deteksi deadlock itu berupa biasa atau blue screen of death. Revolvingnya adalah reboot sederhana pada Linux untuk mengetahui apa yang terjadi deadlock, yaitu dengan menggunakan Sophos untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100% lalu kill saja proses tersebut. Deadlock di Linux, beberapa kasus deadlock yang sudah terjadi ketika OS Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi seluler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep, sehingga terjadi kernel dijalankan kembali. Proses-proses yang mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses sementara seluler belum menjadwalkan masing-masing proses. Kondisi untuk terjadinya deadlock: 1. Mutual extension atau mutual extension conditional. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kondisi 2. Kondisi gegam dan tunggu, hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lain, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dapat dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak dapat sumber daya dalam waktu yang lama. Dalam hal ini proses sumber daya yang kita pakai harusnya adalah proses yang ditunggu, teman-teman. Jadi membuat proses lain atau kata lainnya adalah tidak dapat dijalankan karena sumber daya dapat saja proses tidak mendapat sumber daya yang dalam waktu yang lama. Makanya disebut dengan kondisi gegam dan tunggu. 3. Kondisi non-protection condition. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Dalam maksudnya ini proses daya yang sudah dibuat tidak bisa diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memulainya. Di mana, teman-teman, proses yang udah berjalan, udah dijalankan, harusnya dilepaskan dulu dari proses itu, baru bisa diambil oleh proses lain. Untuk mendapatkan sumber daya, maka harus dilepaskan dari proses yang memunggahnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh dijalankan. Dalam proses itu juga, selain itu kan proses yang menunggu itu baru bisa memproses sumber daya yang tadi setelah dipersilahkan oleh proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. 4. Kondisi menunggu secara sekunder atau secondary condition. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses yang membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Kondisi ini adalah deadlock, kondisi sumber daya yang selalu posisi rantai, teman-teman, dari 1 ke 2 dan seterusnya.
Kondisi untuk terjadi deadlock bila dapat ketiga kondisi itu, tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. Deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock. Deadlock bisa terjadi pada saat proses mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain, serta tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan resource, yaitu mengatasi deadlock. Cara mengatasi deadlock di sini, satu adalah mengabaikan masalah deadlock, dua mendeteksi dan memperbaikinya, tiga menghindari deadlock atau avoidance, empat pencegahan deadlock, prevention. Mengabaikan masalah deadlock, algoritma strict menghadapi deadlock dengan berpura-pura tidak ada masalah apapun yang dipakai. Jika yakin deadlock akan sangat jarang terjadi dan biaya untuk terdeteksi atau pemulihan deadlock tinggi. Deteksi deadlock adalah teknik untuk menentukan deadlock terjadinya serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Bila sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Biasanya beberapa proses akan kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Hal ini lebih baik daripada terjadi deadlock yang berarti semua proses tidak menghasilkan apapun atau pemulihan. Nah, dalam deteksi ini, mendeteksi deadlock adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock itu terjadi serta mengidentifikasikan proses-proses dan sumber-sumber daya yang terlibat deadlock. Apabila kita melihat ada terjadi proses atau sumber-sumber daya yang terjadi akan terlibatnya deadlock, maka kita mendeteksinya, setelah itu kita memperbaikinya. Maka deadlock itu mudah-mudahan tidak akan terjadi. Bila sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Ya. Jika udah memang benar-benar tidak bisa lagi diatasi, maka deadlock itu harus kita putuskan. Biasanya beberapa proses kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Ada dua pilihan di sini. Jika sudah benar-benar terjadi deadlock, yaitu kita harus memutuskan beberapa proses akan kehilangan sebagian, atau juga bisa terjadinya adalah semua kerja yang telah dilakukan itu bisa hilang. Hal ini lebih baik daripada terjadinya deadlock yang berarti semua proses tidak menghasilkan apapun atau perbaikan atau pemulihan. Jadi jika udah memang benar-benar terjadi deadlock yang berarti semua terjadinya deadlock, berarti semua proses yang sudah dihasilkan apapun itu tidak bisa diperbaiki atau pemulihan lagi. Itulah makanya harus kita mendeteksi deadlock ini adalah untuk mengatasinya biar tidak terjadi deadlock. Sekian dan terima kasih.